Baik, kita buka ayat 151. Kita awali dengan baca dengan bersama-sama, diawali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 151 sampai alaikum, nanti kita ulang. Tarik nafas. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Ulang dari alaikum, berhenti di tanda jim. Tarik nafas. Alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Sampai tanda jim. Tarik nafas. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Sampai tanda jim. Tarik nafas. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Sampai ujung ayat. Dzalikum wassakum bihi la'allakum taqilun. Sampai tanda jim, satu baris. Tarik nafas. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Sampai tanda jim. Wa awful kaila wal mizana bil qis. Sampai tanda jim. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Sampai tanda jim. Tarik nafas. Wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba. Sampai tanda waqaf. Wa bi ahdillahi awfu. Sampai ujung ayat. Tarik nafas. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tazakkarun. Sampai tanda jim. Tarik nafas. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Sampai tanda waqaf. Tarik nafas. Wala tattabi'us subula
tafarraqa bikum asabili. Sampai ujung ayat. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Tutup. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberi kemampuan, kemauan, kesempatan untuk membaca wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kewajiban bagi kita. Iqra, bacalah. Wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perintah membaca. Semoga dengan membacakannya ayat suci Al-Quran ini menurunkan rahmat dan barokahnya kepada kita semua, menjadikan wasilah bertambahnya iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bisa mendatangkan pahala kebaikan untuk bekal kita nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita buka apa yang tadi kita baca, agar di samping mendatangkan pahala kebaikan, juga Allah memberikan ilmu kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita tentang ayat Al-Quran ini. Karena di dalam surah Muhammad Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apala yatadabbaruna al-Quran, mengapa kalian tidak mau mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran? Am ala qulubin, ataukah hati kalian aqfaluha, sudah tertutup? Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka kita tadabur. Setelah kita membaca Quran, kita tadabur, buka makna dari apa yang kita baca tadi, agar kita bisa memilih dan memilah mana jalan yang baik ataupun mana jalan yang buruk. Karena Al-Quran disebut Al-Furqan sebagai pembeda dan Al-Bayan sebagai penjelas. Ayat ini menjelaskan tentang wasiat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita lakukan. Nah, inilah yang disebut dengan Shirathul Mustaqim. Arahan dari Allah Subhanahu wa taala. 10 perintah yang ada dalam ayat ini dari ayat 151 sampai 152 dibuktikan dengan 153 bahwa inilah yang disebut dengan Shirathul Mustaqim. Qul, katakanlah, ta'alau, kemarilah kalian semua, atlu, aku akan bacakan, ma harrama, apa yang telah mengharamkan Rabbukum, Tuhan kalian, alaikum, kepada kalian. Yang pertama, alla tusyriku, Allah, bahwa janganlah tusyriku, kalian musyrik, mempersekutukan Allah syai'an, dengan sesuatu apapun juga. Musyrik banyak pemahamannya. Menggantungkan diri kita kepada selain Allah, musyrik. Beribadah kita kepada selain Allah, musyrik. Menganggap dokter hebat tanpa ada peran Allah, musyrik. Sieun ku Covid teu sieun ku Allah, musyrik. Hati-hati. Ai ku Allah teh sieun, ai ku si Covid sieun, musyrik teh. Hidup tergantung karena duit hungkul, musyrik. Tanpa ucapan rizki alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka musyrik ini sangat luas. Hati-hati, kata Allah, jangan berbuat musyrik. Inna syirka ladulmun adim. Musyrik ini adalah dosa yang sangat besar dan tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala apabila musyrik ini terbawa mati. Kita sakit, berobat ke dokter, kemudian mengucapkan, hebat dokter karena kedatang,
Yang cager, rencana naon teh. Saking ku ngagung-ngagungkeun dokter jangan dipariksa geus cager manten. Ya, saking ku mengagung-agungkan dokter. Coba lamun kieu mah alhamdulillah. Kamari mah teu damang berobat ka dokter eta alhamdulillah Allah nakdirkeun sembuh jadi Allah nakdirkeun sembuhna. Lain dokterna. Salah ucap bisa jadi musyrik. Lamun eueuh si eta cilaka urang 12 dicilakanan teh. Mun eueuh si eta musyrik teh. Lamun si eta ka Allah, ieu si eta bergantung kepada manusia. Maka hati-hati. Alhamdulillah dengan wasilah pertolongan dia kita terselamatkan. Alhamdulillah dulu. Tauhid harus betul-betul kita tanamkan dalam diri kita. Maka dijelaskan dalam ayat ini yang pertama ala tusyriku bihi syai'an, jangan kalian mempersekutukan Allah syai'an dengan sesuatu apapun. Karena Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Satu. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsanan harus berbuat baik. Yang masih ada orang tuanya alhamdulillah baktilah. Mumpung aya keneh geus eueuh moal bisa berbakti. Bagi orang tua yang sudah meninggal, jika pasep kan pasep yatim piatu ya teh kieu oge. Ibu gaduh keneh sepuh. Tos teu araya atau ieu kumpulan yatim piatu hungkul. Anu tos teu aya kewajiban kita mendoakan. Oh deui ya teh dari kumaha deui. Geus teu aya mah, tapi lamun masih hidup orang tua kita, maka itu menjadi kesempatan bagi kita untuk menabung amal kebaikan. Mutlak wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua itu harus berbuat baik. Bahkan dalam ayat lain wala taqul lahum mauf, jangan kalian mengatakan kepada orang tamu wae gitu menang disebutkan kamu ngabentak, kamu menghardik, kamu menyakiti. Allah tidak akan menurunkan ridhonya tanpa ridho dari orang tua. Maka cari ridho dari orang tua, maka ridho Allah akan turun. Kalau kalian mencari ridho Allah, mengabaikan kewajiban kebaikan terhadap orang tua, maka ridho Allah tidak akan turun. Kedua, yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq, wala dan janganlah taqtulu kalian membunuh auladakum anak-anak kalian min imlaq dari takut miskin. Ya, banyak yang membunuh anak-anaknya karena takut cek urang sanama sieun teu kaparaban. Banyak. Dulu mah di TV teh sering mendengarkan anu micen orok na kardus. Ya, sering mendengar. Kenapa? Karena merasa miskin, merasa tidak mampu mengurus anak, dilenyapkanlah anaknya. Batur mah rumah tangga teh hayang boga budak teh, tapi katirakat, tapi kan ngadoa, ya. Aya nu dikaruniai Allah Subhanahu wa taala anak, dipiceun dibunuh. Inilah ya. Kelakuan manusia selalu berbeda-beda. Tapi kalau membunuh anak min imlak karena takut miskin, itu ada dosa besar. Maka ibu-ibu di KB ente, badi KB. Kade niat KB teh bu sing leres. Ulah sieun lah loba-loba ting anak sieun teu kaparaban. Dah dosa ta bu. Nyanyahoanan we. Ya. Kos ibu nu maraban we. Oh atuh pada dari puh pana eta teh amal kahadean di puh teh. Aya batur tunji 1 tahun hiji, alhamdulillah bersyukur batur mah mampu mengurus anak. Ya. Setahun hiji. Tunji tahu tunji bu. Nu ieu leutik keneh geus barojol deui kan we da. Allah Subhanahu wa taala nu ngajamin rezekina. Ya. Mereka punya keyakinan seperti itu. Kita bersyukur, berdoa, doakan mudah-mudahan gitu. Mulut keluar dari mulut kita harus baik-baik, ya.
Ya mah aya nu lahiran karek ngalahireun geus ngalahireun deui nya gosip nyebar ka ditu ka dieu. Nah urusan anak ngilu ngurus moal. Ya, punya. Heeh. Batur mah eta nya budakna leutik keneh. Aya bisa orokan deui. Cik keneh heukeun bae atuh moal ngilu ngurus kalakahan namahan dosa wae ya. Hati-hati. Kalau ibu KB niatnya adalah untuk apa? Agar kita tidak meninggalkan di belakang kita keturunan yang lemah. Itu diwajibkan. Karena kita tidak boleh meninggalkan keturunan kita dalam keadaan lemah, baik lemah fisik, lemah ekonomi, maka diaturlah kelahiran dengan teknologi kita. Walaupun bagi Allah kun fayakun, jadi aya apa nu di KB ibu? Ya, KB jantan-jantan kan bae dah kumaha deui atuh sama takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati wala taqtulu auladakum min imlak, jangan membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kenapa? Nahnu nazukukum kata Allah, kamilah kata Allah yang akan memberi rizki kalian wa iyahum, dan juga kepada mereka anak-anak kalian. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. 3, 4. Wala takrobul fawahisa, dan jangan kalian mendekati perbuatan keji. Ma doharo minha wa ma baton, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Jauhi perbuatan keji. Wala taqtulun nafsa, dan jangan kalian membunuh jiwa seseorang allati haroma, yang telah diharamkan Allah oleh Allah ila bil haq, kecuali dengan hak. Tidak boleh dilarang membunuh ya sesama makhluk hidup, wabil khusus manusia. Ila bil haq, kecuali dengan hak. Apa yang hak boleh membunuh? Kisos. Kan di Arab malah mengabunuh dibunuh. Yang ngebunuhnya dosa, yang dibunuhnya kemudian dikisosnya tidak dosa, karena itu adalah ya syariat Islam. Itu yang disebut ila bil haq, kecuali yang hak. 5 yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak boleh musyrik. Yang kedua, tidak boleh mendurhakai orang tua atau harus berbuat baik. Yang ketiga, tidak memboleh membunuh anak-anak. Kemudian juga tidak boleh berbuat keji, dan juga tidak boleh membunuh orang lain. Zalikum wasokum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah yang diwasiatkan dengannya agar kalian ta'qilun, kalian mengerti. Baru 5 Bu. Ayat 152. Yang ke-6, wala taqrabu malal yatimi, dan jangan kalian mendekati harta anak yatim. Hati-hati yang punya anak yatim atau mengurus anak yatim, jaga hartanya ya, jangan sampai dimakan. Hati-hati ya. Illa billati ahsan, kecuali dengan yang dia ahsan lebih baik. Sekeperluannya, untuk keperluan anak tersebut boleh diambil hartanya, tapi tidak boleh dihabiskan. Hatta yablugha asyuddah, sampai anak yatim itu usia dewasa. Ya, dijaga hartanya, jangan sampai dimakan. Maka hati-hati kalau ada ya tetangga kita meninggal bapaknya, kemudian ya kita hadir di situ, ya kita tidak disadari, makan di sana, minum di sana, hati-hati, bisa di situ ada harta anak yatim. Maka kalau ada kematian, seyogianya kita yang memberi. Ya, seyogianya kita yang memberi, membantu kalau ada kematian. Jangan sampai kita mengambil atau memakan takut-takut di sana ada harta anak yatim. Kalau bapaknya meninggalkan, anaknya yatim. Dan harta yang ditinggal bapaknya yang ada di dalam keluarga itu salah satunya adalah harta anak yatim. Maka berhati-hati. Kemudian yang ke-7, wa auful kaila, dan kalian penuhilah kaila, takaran, wal mizan, dan timbangan, bil qisti, dengan adil. Ya, baik yang jual beli ya ataupun menakar kehidupan kita dengan mizannya Allah Subhanahu wa taala. Takaran bagi kita apa ukurannya? Adalah Al-Qur'an.
Ya, kalau secara kasab, nasab, kalau kita jual beli ada timbangan, itu jangan sampai dikurangi. Karena itu adalah fawailul lil mutaffifin. Maka narakawel, celaka bagi orang yang curang dalam timbangan. Ai meuli hayang dileuwihan, ai ngajual sok ngurangan. Kade belum menimbang beas teh dipas kuno boga warung teh tong amak mun dipas. Hakeun bae atuh, kaya mah leuwih atuh 5 gram wae mah. Kayang tong. Kan urang mah sok hayang leuwih, ai meuli malah mun ngajual kurang. Nah, itu yang bahaya. Ya, maka di sini wa'auful kaila. Penuhi ya takaran wal mizan dan timbangan bil qisti dengan adil, rata. La nukallifu nafsan, tidaklah membebani nafsan kepada seseorang illa wus'aha, kecuali menurut kemampuannya. Seberat apapun ujian kepada manusia, pasti manusia itu akan mampu. Ya, karena Allah tidak akan memberi beban kepada seseorang, kepada manusia di luar nalar kemampuannya. Ya. Wa iza qultum, dan apabila kalian berkata, yang ke-9 ayat 10 ya. Fa'dilu, maka berkatalah yang adil, yang baik. Walau kana za qurba, dan meskipun berkata itu dengan sanak kerabat. Perkataan harus baik, tidak menyakiti orang lain. Kamu kadulur. Bi ahdillah, terhadap janji Allah, aufu, penuhi. Yang ke-10 ya, kalau kita janji kepada Allah itu harus dipenuhi. Apa janji kita kepada Allah, Bu? Bororek menuhi janjina kitu nyaho nu mana Pak janji ka Allah teh? Asyhadu alla ilaha illallah, itu janji kepada Allah. Kalau kita yakin bersaksi bahwa tidak ada ilah ya selain Allah, maka sembahlah Allah dengan tauhid yang murni. Tadi dilarang musyrik ya. Dalikum wasokum, demikianlah wasokum aku wasiatkan bihi dengannya la'alakum tazakkarun, agar kalian mengingat ya, zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 perintah itu kata Allah Subhanahu wa taala yang ada di ayat 151 dan 152, wa anna haza sirati mustaqima, dan sesungguhnya inilah sirati, jalanku, mustaqima, yang lurus. Itulah yang disebut siratal mustaqim, Bu. Ya, tong bingung naon siratal mustaqim teh eta anu tadi. Hiji teu musyrik ya. Kemudian ke orang tua harus berbuat baik, itu jalan yang lurus. Kalau kita mampu melaksanakan 10 perintah itu, bah di sini enggak ada yang perintah sholat, depan malah dicarek musyrik ya, udah teh kudu sholat. Jadi jabarkan, jangan karena di sini tidak ada perintah sholat, Pak. Nah, berarti teu kudu sholat, ieu we apaan musyrik. Dilarang musyrik berarti kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya sholat. Fattabi'uhu, maka ikutilah siratal mustaqim itu, perintah yang 10 itu. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian mengikuti subula, jalan-jalan, fatafarraqa, yang akan mencerai-beraikan bikum kepada kalian, angsabilih, dari jalannya yang lurus. Dalikum, demikianlah, wasokum, kami wasiatkan, bihi dengannya, la'allakum, supaya kalian tattaqun, tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Shadaqallahul Adim. Semoga siratal mustaqim ini 10 perintah Allah yang ada dalam surah Al-An'am ayat 151, 152 bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diberi kemampuan ya, kemauan untuk melaksanakan siratal mustaqim ini, dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa sehingga hidup kita selamat dunia dan akhirat. Kita akhiri dengan doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inni a'udzubika minal masyami wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajani. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasali. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.